Halo, nama saya Theo. Aku adalah bagian dari tim tanggap bencana Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di video ini, aku ingin berbagi informasi tentang cara kita sebagai perhimpunan nasional dalam mempersiapkan dan merespon bencana dan krisis di sebuah wilayah. Apa pentingnya berdiskusi tentang kesiapsiagaan dalam konteks urban? Estimasi pada 2050 ialah 2 dari 3 individu akan hidup di daerah urban. Seiring berjalannya waktu, bencana dan kejadian darurat lainnya turut meningkat serta dampaknya dalam 25 tahun terakhir. Tren ini disinyalir akan berlanjut dengan adanya tingkat urbanisasi yang cepat, migrasi, dan perpindahan penduduk yang dikarenakan oleh perubahan iklim dan perkembangan di daerah urban yang tidak terencana dengan baik. Sehingga, staf serta relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah perlu merespon terhadap bencana lebih sering dan krisis di area urban yang kompleks. Kita perlu memastikan agar memiliki kapasitas yang memadai untuk menanggapi berbagai keadaan darurat di konteks urban. Kita memiliki pendekatan Preparedness for Effective Response atau PER agar siap menghadapi situasi darurat. PER memberikan langkah yang dapat digunakan secara tepat, terkoordinasi, serta relevan di situasi urban. Misalnya, beberapa tahun yang lalu terjadi bencana banjir di daerahku. Situasi tersebut membuat sulit sekali untuk dikendalikan. Akses kepada mereka yang paling membutuhkan terganggu karena jalur transportasi tidak dapat dilewati dan tidak ada jalur listrik yang memadai. Banyak sekali tetanggaku yang terjebak di gedung bertingkat dan tidak dapat berkomunikasi karena tidak ada sinyal yang memadai dan sistem transportasi yang tidak bisa digunakan. Lalu, sulit sekali untuk mengidentifikasi individu yang terdampak oleh bencana karena setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Koordinasi juga menjadi tantangan karena banyak pihak yang ingin membantu dan menimbulkan kebingungan dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Pelajaran dari pengalaman ini, kita wajib untuk memperbaharui rencana kesiapsiagaan secara berkala agar dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan merancang praktik terbaik pada skenario bencana yang beragam dan meningkatkan kapasitas kita untuk mengidentifikasi mereka yang paling membutuhkan secara efektif. Apa saja hal yang perlu dilakukan agar dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dengan baik? Penting memiliki konsil manajemen bencana, sehingga kita memiliki pengertian tentang kompleksitas dan berbagai aktor yang ada di lapangan agar mampu belajar menjadi lebih baik. Dengan adanya kesiapsiagaan yang baik, kita memiliki koordinasi yang efektif dan kolaborasi dengan berbagai aktor seperti pemerintah setempat, organisasi masyarakat, dan pihak swasta. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan skenario ini? Belajar dari bencana sebelumnya dan mengetahui informasi terkini memberi kemampuan untuk membuat skenario banjir dengan keadaan kesulitan akses serta tanpa adanya aliran listrik yang memadai. Kita dapat mempelajari tentang dampak sebuah bencana serta menghitung dengan tepat terkait jumlah individu yang harus dievakuasi dan mengkoordinir kebutuhan yang dibutuhkan di area tersebut. Secara berkala, kita akan mengembangkan skenario ini untuk dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan. Misalnya di Beirut, adanya jumlah pendatang populasi yang tinggi, pergi dari negara asalnya, adanya letusan dahsyat di kota, pandemi COVID-19, kerusuhan yang terjadi secara simultan. Dengan menggunakan simulasi, maka kita mampu mengantisipasi dampak, misalnya dengan melakukan perencanaan dan mendukung fasilitas evakuasi, menyalurkan pendanaan, dan menjalankan koordinasi dengan efektif. Bagaimana kita mampu meningkatkan proses seleksi kepada komunitas yang terdampak? Perlu diidentifikasi dan berkonsultasi secara inklusif di distrik yang memberikan kapasitas untuk mengetahui masyarakat paling rentan dan membutuhkan bantuan segera, seperti lansia, individu dengan disabilitas, kehilangan rumah, migran yang tidak terdokumentasi, dan anak-anak. Kita harus siap, dan bersama kita bisa.